Inovasi laptop belakangan ini tuh menjadi lebih energik. Masing-masing dari laptop ini menawarkan berbagai fitur yang unik dan juga desain yang menarik. Tapi, apakah keunikan dan tampilan yang demikian sesuai dengan kegunaan dan juga kebutuhan para user, terutama di masa depan? Kali ini Pichel kedatangan sebuah laptop dari brand Asus yang memiliki nih keunikan yang Pichel bisa bilang all out dengan fleksibilitas yang tinggi. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop dari salah satu brand yang rajin banget merilis jajaran laptop terbaru yaitu Asus. Dan laptop yang akan kita review kali ini tuh adalah Asus ZenBook Duo 14 UX482E. Model ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena Asus pernah merilis generasi pertamanya yaitu Asus ZenBook Duo UX481. Kita akan lihat seperti apa performa dari generasi kedua Asus ZenBook Duo 14 ini. Laptop dengan dua layar ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 1135G7, RAM 8GB LPDDR4X Dual Channel 4,3 GHz, storage NVMe sebesar 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan shared memory sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce MX 450 dengan dedicated memory sebesar 2GB, dan layar IPS panel 14 inci touchscreen 8-bit dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 60Hz, dan layar kedua yaitu ScreenPad Plus dengan IPS panel 12,6 inci touchscreen 8-bit dengan resolusi 1920x515 dengan refresh rate sebesar 60Hz untuk display screen-nya. Model laptop ini terlihat sangat mewah. Tampilan utamanya sih ini masih mengusung DNA dari ZenBook, yaitu karakteristik sudut bodi yang tegas dan juga terlihat kaku. Ini menambah kesan kokoh pada laptop ini. Unit yang Pichel review saat ini tuh berwarna biru teal yang disebut Asus sebagai Celestial Blue, dan warnanya ini kalau Pichel bisa bilang cukup kalem ya, tapi dia juga masih terlihat elegan. Ya khas-khas laptop-laptop premium gitulah yang memiliki warna yang agak-agak nyeleneh gitu deh. Warna biru ini tuh menyelimuti hampir seluruh permukaan bodinya, mulai dari display cover, keyboard, sampai ke bagian bawah dari laptop ini. Pada bagian display cover terdapat logo Asus berwarna silver dengan glossy finish yang terletak agak menjorok ke bagian kanan. Bodi laptop ini tuh dicat menggunakan matte finish, namun begitu permukaan laptop ini masih terasa licin dan mudah sekali kotor dengan sidik jari. Material pembentuk bodi pada laptop ini sendiri tuh terbuat dari dua jenis logam campuran. Yang pertama yaitu magnesium aluminium alloy yang ringan dan dapat menyerap panas dengan baik untuk permukaan bodi dari laptopnya. Dan yang kedua adalah material zinc alloy yang tipis tapi kuat sebagai bahan pembentuk dari engselnya. Dengan penggunaan bahan metal ini, flex pada laptop ini tuh bisa diminimalisir dibandingkan dengan laptop yang plastik ya. Laptop ini hadir dengan dimensi 32,4 x 22,2 cm dengan ketebalan 1,7 cm. Sementara bobotnya sendiri adalah 1,62 kg. Walaupun untuk bagian ketebalannya, sekedar catatan aja bahwa laptop ini masih lebih tebal dibandingkan dengan ZenBook UX425 yang hanya memiliki ketebalan 1,4 cm. Pichel udah pernah review laptopnya, jadi buat kalian belum nonton, kalian bisa langsung cek di sini. Pada bagian bawah laptop hanya terdapat dua buah karet tipis yang melintang secara horizontal pada bagian atas dan bagian bawah. Yang ini berfungsi sebagai kaki-kaki pada laptop ini. Dan juga ada sebuah grill ventilasi yang kecil dan terletak di bagian tengah-tengahnya. Beralih ke bagian port, laptop ini sudah dilengkapi dengan port yang Pichel bisa bilang minim secara jumlah, tapi sudah menggunakan teknologi kekinian. Pada sisi kanan kita bisa temukan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu combo audio jack, satu slot micro SD card reader, dan dua buah LED indikator sebagai power dan juga charging status. Dan pada sisi kiri kita bisa temukan satu port Full HDMI versi 1.4 dan dua buah port Thunderbolt 4. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan dua buah layar yang memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda. Layar utamanya dilengkapi dengan panel IPS touchscreen berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate sebesar 60Hz, di mana layar ini juga sudah dilengkapi dengan anti-glare coating dan juga stylus support. Panel layar pada laptop ini tuh mempergunakan display panel dengan tipe N140HCE EN2 keluaran dari brand Innolux, di mana ini memiliki kontras rasio sebesar 700/1 dan tingkat kecerahan sebesar 300 nits.
Sedangkan untuk akurasi warnanya sendiri ini tuh memiliki NTSC rasio sebesar 71% dengan color gamut sebesar 100% sRGB dan 74% Adobe RGB. Dan untuk layarnya sendiri sudah memiliki sertifikasi Pantone Validate, jadi akurat banget. Bezel layar laptopnya ini sendiri Pichel bisa bilang ramping, yaitu sekitar 0,6 cm di sisi kanan dan kiri, 0,8 cm di sisi atas, dan 3,8 cm di sisi bawah. Dan ini memiliki screen to body ratio sebesar 93%. Sedangkan untuk secondary screen-nya ini sendiri tuh dinamakan ScreenPad Plus, yang juga sudah touchscreen. Panel layar yang digunakan sendiri ini adalah NV126B5M N42 keluaran brand BOE, yang memiliki kontras rasio sebesar 1200/1 dan tingkat kecerahan sebesar 400 nits. Sedangkan untuk akurasi warna sendiri itu agak sedikit di bawah dari yang primary ya, yaitu NTSC rasionya sebesar 47% dan juga color gamut 67% sRGB dan 50% Adobe RGB. Dan sama seperti main screen-nya, layarnya ini juga sudah menggunakan coating anti-glare dan juga sudah support dengan sentuhan stylus. Sangat disayangkan, untuk akurasi warnanya sendiri tuh nggak sama antara layar utama dan juga ScreenPad Plus-nya. ScreenPad Plus ini tuh selain berfungsi sebagai layar tambahan juga bisa menjadi extender bagi layar utamanya yang dinamakan fitur ViewMax. Sehingga dengan resolusi layar utama yaitu 16:9 itu bisa secara total menjadi seperti kayak 4:3. Tapi setelah Pichel coba ya, ternyata kurang nyaman juga kalau misalnya kita harus extend layarnya karena gapnya itu begitu jauh dan juga masih ada bezel antara kedua layarnya itu. Kedua layar ini tuh bisa bertukar image yang sedang ditampilkan hanya dengan menekan tombol swap yang terletak di bagian atas touchpad. ScreenPad Plus-nya ini juga bisa dihidup dan dimatikan atau mungkin sekedar disembunyikan saja dengan sebuah tombol dedicated yang terletak di antara tombol power dan juga tombol swap. Dan ini juga sama-sama terletak di bagian atas dari touchpad. Dengan adanya ScreenPad Plus ini tuh membantu kita dalam produktivitas, terutama seperti Pichel sebagai content creator. Contohnya di layar ini tuh nanti kita bisa taruh aplikasi yang perlu kita perhatikan tanpa mengganggu layar akan utamanya. Kita tinggal klik aja layar utama ke bagian arah screenpad-nya, maka window yang ada di atas itu akan langsung pindah ke bagian bawah. Ada juga fitur yang bernama Task Group, di mana ini mempercepat kita menjalankan beberapa aplikasi dengan susunan yang sudah kita set sebelumnya. Contohnya kalau kita mau jalanin web browser, Spotify, dan juga kalender secara sekaligus, kita nggak perlu cari aplikasinya satu-satu. Kita tinggal masuk ke menu Task Group saja dan set terlebih dahulu aplikasi apa aja dan juga bagaimana konfigurasi pembagiannya. Dan setelah itu kita tinggal pencet aja Task Group dan kita pilih, maka ketiga aplikasi itu akan langsung jalan bersamaan. Fitur ScreenPad Plus yang menurut Pichel paling joss sih sebenarnya sebagai content creator tuh adalah yang bernama Control Panel, yang menjadikan layar kedua ini sebagai kendali terpisah untuk beberapa aplikasi productivity, seperti contohnya untuk zoom in, zoom out, brush size, timeline adjustment, dan banyak lagi hal lainnya. Namun sayangnya, beberapa fitur tersebut itu masih terbatas kepada aplikasi dari Adobe saja, seperti Photoshop, Premiere Pro, After Effects, dan juga Lightroom. Coba kalau bisa custom ya, maka akan bisa lebih menggiurkan lagi nih fiturnya. Dan untuk menopang layar utamanya, terdapat dua buah engsel yang kokoh untuk menjaga agar layarnya dapat terbuka dengan stabil. Seperti yang sudah Pichel sebut tadi, bahwa engsel layarnya sendiri itu terbuat dari logam, jadi memang kokoh dan juga kuat dalam menahan layarnya. Teknologi di engselnya ini sendiri sih bukan hanya untuk membuka dan menutup layar utama ya, dan bukan cuma sekedar mengangkat laptop setinggi 3 derajat dengan ergolift tersebut, namun ini juga mendukung akan mengangkatnya layar ScreenPad Plus-nya sebesar 11 derajat. Teknologi ini sendiri tuh dinamakan Active Aerodynamic System Plus, di mana hal ini sangat berguna banget buat sistem pendinginan dalam laptop ini yang nanti sebenarnya Pichel akan bahas lebih detail di bagian temperatur. Pada bagian input device, laptop ini memiliki beragam input device. Yang pertama adalah keyboard. Laptop ini dilengkapi dengan keyboard yang bertipe chiclet yang agak kaku kalau menurut Pichel. Walaupun memang masih bisa kita gunakan seperti biasa ya, cuma agak kaku aja, nggak luas gitu loh. Travel distance pada keyboard ini tuh tergolong cukup pendek, di mana key travelnya sendiri tuh sebesar 1,4 mm. Keycap disknya sendiri nih lumayan kecil, jadi buat teman-teman agak hati-hati kalau yang punya jari besar, apalagi kayak Pichel begini ya, bakal sering typo. Namun, concern Pichel paling utama terkait dengan keyboard laptop ini tuh adalah posisinya yang agak mepet ke bawah. Jadi, karena adanya secondary screen ini membuat ya keyboardnya kira tergusur ke bawah gitu. Dan menghilanglah semua area palm rest di bagian bawah. Ini tuh akan berimbas banget terhadap perubahan posisi mengetik kita. Biasanya kalau kita ngetik kan ada palm rest yang menahan bagian bawah tangan kita itu ya. Pada awalnya sih Pichel masih kagok ya buat pakai keyboard laptop ini. Tapi setelah lama-lama gitu ya tetap kagok juga sih.
Memang dasarnya nggak biasa aja kalau nggak ada palm rest-nya begitu. Karena posisinya yang terlalu ke bawah dari posisi normal, Pichel sering banget salah pencet tombol. Harusnya pencet tombol shift di kiri, malahan kepencet caps lock gitu. Jadi, pokoknya fatal banget deh kesalahannya. Dan untuk mendukung pemakaian di tempat yang gelap, keyboard laptop ini juga sudah memiliki backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan, di mana ini bisa diatur dengan tombol F7. Selanjutnya untuk input device kedua adalah touchpad, di mana secara bentuk touchpadnya ini kecil dan memiliki bentuk yang memanjang ke atas, ya bukan ke samping seperti laptop pada umumnya. Ukuran ini sendiri adalah 5,5 dikali 8,2 cm. Posisinya vertikal dan juga mepet ke bagian kanan banget. Buat yang biasa pakai touchpad di bagian tengah ataupun teman-teman yang kidal gitu ya, akan kesulitan banget untuk beradaptasi dengan posisi touchpad begini. Bayangin aja tangan kalian harus miring begini kalau pakai touchpad. Gitu ya. Untuk penggunaannya sendiri sih sebenarnya Pichel nggak ada masalah. Sensitivitasnya cukup dan juga sudah support akan smart gesture. Cuma posisinya aja yang agak salah. Sebenarnya sih kalau kalian butuh touchpad yang lebih lega dan juga buat kalian mungkin kidal tadi ya, bisa pakai screen pad plusnya ini. Dan kita tinggal ubah ke mode touchpad. Jadi layar sebesar itu untuk touchpad. Puas-puas kalian deh. Walaupun sayangnya jadi nggak bisa kepake layarnya gitu aja. Dan juga ada Asus Stylus yang datang pada kemasan penjualan dari laptop ini. Stylusnya ini sendiri bertipe Asus Pen SA201H yang sudah support MPP atau Microsoft Pen Protocol 2.0 dan memiliki 4096 sensor titik tekanan. Di bagian performa, Asus ZenBook Duo 14UX482E ini tuh bergabung dengan lineup Asus lainnya yang sudah mempergunakan Intel generasi ke-11, yaitu Intel Core i5 1135G7. Prosesor generasi ke-11 dari Intel itu memiliki sebuah moto ataupun tagline yang sedang digaungkan kemana-mana, yaitu Breaking the Boundaries of Performance for Thin and Light Laptops. Yang kalau kita terjemahkan secara bebas artinya mendobrak batas performa untuk laptop-laptop tipis dan juga ringan. Ya kalau orang kebanyakan biasanya menganggap laptop tipis tuh cuma menang gaya doang dan nggak bisa memiliki performa yang sebanding dengan laptop-laptop yang lebih tebal, nah ini tuh bisa dipatahkan dengan adanya Intel generasi ke-11 ini. Prosesor dari Intel Core i5 1135G7 ini tuh memiliki base frekuensi sebesar 2,4 GHz dan dapat diturbo boost hingga 4,2 GHz. Prosesor ini memiliki 8 inti yang terdiri dari 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual. Dan TDP-nya sendiri digunakan adalah 28 watt. Laptop ini juga sudah mengusung fitur AIPT atau Asus Intelligent Performance Technology. Apa itu fitur AIPT? Jadi biar gampangnya aja ya, AIPT itu adalah seperti overclock namun dengan cara yang lebih mudah. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya bisa lihat di video review Asus VivoBook Ultra K413E yang sudah Pichel bahas beberapa waktu yang lalu. Untuk melihat best performance pada laptop ini, kita akan uji performanya mempergunakan serangkaian benchmark seperti biasa untuk melihat bagaimana kemampuannya di settingan dari AIPT yaitu Performance Mode. Yang pertama dengan Cinebench R20 dan Asus ZenBook Duo 14UX482E mendapatkan skor sebesar 2127 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 7 menit 26 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.406 untuk Essential, 7.680 untuk Productivity, dan 5.089 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 4.947. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu Intel Iris Xe Graphics dengan sharing memori default sebesar 1 GB. Dan ini juga memiliki discrete GPU dari Nvidia yaitu GeForce MX 450 dengan dedicated memory sebesar 2 GB. Untuk melihat overall performa dari GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 2023 dan CPU skor sebesar 4925. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 2219. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Mengingat laptop ini adalah performance mode, kali ini Pichel menggunakan settingan rata kanan
untuk semua game yang Pichel tes pada laptop ini. Yang pertama GTA 5 dengan native resolution atau 1920x1080, sayangnya tuh hanya bisa mentok di setting high karena memori GPU-nya sudah overload jika kita harus setting ke very high. Average frame rate yang didapat adalah 76,1 dengan maksimum 137,3 dan minimum 4,0 fps. Untuk FIFA 19 dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 99,3 dengan maksimum 129,4 dan minimum 13,8 fps. Untuk PUBG Lite dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 85,5 dengan maksimum 97,3 dan minimum 46,6 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 16,6 dengan maksimum 31,2 dan minimum 8,3 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 100,3 dengan maksimum 129,2 dan minimum 77,1 fps. Untuk Valorant dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 152,7 dengan maksimum 223,4 dan minimum 91,5 fps. Untuk Pro Evolution Soccer 2021 dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 74,7 dengan maksimum 94,0 dan minimum 37,5 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 86,4 dengan maksimum 135,1 dan minimum 42,7 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan setting best looking, average frame rate di 93,8 dengan maksimum 117,4 dan minimum 61,3 fps. Dan untuk game terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan setting high 60 fps, average frame rate di 49,7 dengan maksimum 60,9 dan minimum 34,8 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 11 menit 51 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa para review. Untuk urusan pendinginan, laptop ini dilengkapi dengan sebuah sistem twin fan yang diletakkan pada sisi kiri atas motherboard laptop ini. Kipas ini bertugas untuk menghisap udara panas dari prosesor dan mengeluarkannya melalui grill ventilasi yang berada di antara engsel laptopnya. Sistem pendinginan laptop ini juga didukung dengan fitur ergolift pada engsel laptop ini yang membuat aliran udara segar bisa masuk melalui grill ventilasi pada bagian bawah laptop. Dan yang menariknya lagi ya, karena adanya celah yang lebar di bawah secondary screen-nya, maka aliran udara yang ke ruang mesinnya itu bisa meningkat hingga 49%. Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 22 derajat Celcius. Ini tuh tanpa mempergunakan cooling pad pada laptopnya ya. Dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 7,7 watt dengan CPU usage rata-rata di 7,1%. Ini agak sedikit tinggi karena memang kita mempergunakan performance mode di IPT-nya. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 48 hingga 64 derajat Celcius atau rata-rata 53 derajat Celcius. Dengan rata-rata frekuensi itu berkisar 1,2 hingga 4,7 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU ini tuh langsung naik hingga menyentuh angka 4,7 GHz, yang artinya sudah melewati dari nilai turbo frekuensinya, yang kemudian dia akan stabil di rata-rata 3,3 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 39,9 watt, dan kemudian prosesornya mengalami throttling dan turun hingga ke daya 23,1 watt, dan stabil di rata-rata 21 watt. Di mana 21 watt ini berarti di bawah dari settingan TDP-nya yaitu 28 watt yang tadi Pichel udah bahas sebelumnya. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh sempat melonjak hingga 94 derajat Celcius dan kemudian turun hingga ke 70 derajat Celcius lalu stabil di 71 derajat Celcius. Di bagian audio, Asus ZenBook Duo 14 UX482E ini tuh memiliki dua buah speaker stereo pada bagian bawah laptop ini yang sudah dituning oleh Harman Kardon. Dan ditambah dengan adanya fitur ergolift yang mengangkat bagian bawah laptop sebanyak 3 derajat, membuat jalur suara dari speaker tuh lebih terbuka dan menghasilkan output audio yang jauh lebih lantang. Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 88,8 desibel dan maksimal di 93,7 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ZenBook Duo 14 UX482E.
Urusan webcam, kamera yang disematkan pada laptop ini tuh lumayan kualitasnya. Webcamnya memiliki resolusi sebesar 0,9 megapiksel dengan 16:9 yang dapat merekam video 720p 30 fps atau foto dengan resolusi 1280x720 pixel. Dan terdapat juga sebuah LED indikator berwarna putih di sisi kiri dari webcamnya. Yang lebih canggih lagi, webcamnya ini juga sudah memiliki AR kamera yang dapat memudahkan kita login melalui Windows Hello. Kita tinggal masuk aja ke sign in options dan tinggal register wajah kita. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ZenBook Duo 14 UX482E. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop Asus ZenBook Duo 14 UX482E. Ini dalam resolusi 720p 30 fps. Kalau menurut hasil sih, Pichel agak sedikit kecewa ya, karena untuk laptop yang premium kayak gini, kok kayaknya agak-agak gimana gitu ya hasilnya. Walaupun memang sebenarnya kalau buat kita yang komunikasi biasa sih harusnya more or less cukup ya buat nge-zoom atau mungkin buat Microsoft Teams gitu. Cuma ekspektasi kita agak sedikit tinggi sih memang di sini. Coba kalau Full HD pasti cakep banget. Kalau suara juga di sini nggak kelihatan mikrofon, tapi semoga suaranya juga bagus. Oke, itu aja. Thank you. Untuk sesi konektivitas, Asus ZenBook Duo 14 UX482E sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6 AX200 yang sudah support Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Maximum transfer speed yang bisa disupport oleh chip Wi-Fi ini tuh adalah 2,4 gigabit per second dan bekerja pada dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai internal berjenis lithium-ion dengan kapasitas 70.000 mWh. Saat kita stress test mempergunakan AIDA 64 dan juga maximum brightness, laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 25 menit. Menurut situs Asus, baterai ini tuh bisa bertahan hingga 17 jam penggunaan. Tapi setelah Pichel test dalam keadaan full brightness dan juga balance mode, laptop ini dapat bertahan hingga 3 atau 4 jam saja. Mungkin kalau teman-teman pakainya Whisper mode ataupun mode yang paling bawah gitu ya, pasti bisa sampai ke belasan jam daya tahan baterai laptop ini. Dan juga minimum brightness, jangan lupa. Untuk pengisian baterainya, itu tuh kita bisa mempergunakan charger bawaannya. Di mana charger bawaannya ini tuh memiliki multi voltage output, yaitu 5 volt 3 ampere dengan total 15 watt, 9 volt 3 ampere dengan total 27 watt, 15 volt 3 ampere dengan total daya 45 watt, dan juga 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Dan chargernya ini juga sudah mempergunakan interface USB Type-C ya. Jadi bisa teman-teman colokkan juga ke Thunderbolt 4 yang ada di sisi kiri dari laptopnya. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini tuh bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 2 jam 39 menit dalam keadaan tidak digunakan. Di bagian upgrade, Asus ZenBook Duo 14 UX482E hampir tidak memiliki opsi upgrade. Untuk bagian memori, saat ini sudah terpasang chip memori LPDDR4X dengan kapasitas 8 GB dan ini tuh nggak ada lagi slot tambahan untuk upgrade memorinya. Sementara pada bagian storage, saat ini tuh sudah terisi satu keping modul NVMe berkapasitas 512 GB. Dan modulnya ini tuh hanya satu-satunya yang bisa kita upgrade. Jadi jika teman-teman merasa kapasitas storage laptop ini tuh sudah mepet banget, ya mau nggak mau harus dikeluarin ganti sama kapasitas yang lebih besar. Selebihnya nggak ada opsi upgrade lain untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus ZenBook Duo 14 UX482E adalah sebuah laptop terbaru dari Asus dengan peningkatan fitur terutama yang diperuntukkan bagi teman-teman yang senang banget multitasking. Jelas, ScreenPad Plus ini tuh menjadi nilai jual terdepan dari laptop ini. Banyak banget fitur yang ditawarkan dalam ScreenPad Plus ini. Bahkan menurut pribadi Pichel ya, buat para casual user tuh bakal kewalahan banget sama banyaknya fitur di layar keduanya ini. Secara ukuran laptop sih tergolong ramping dengan material logam campuran ya, yang kokoh, dimana ini menjadikan laptop ini bisa dijadikan daily driver buat teman-teman sekalian lah ya. Nggak perlu khawatir ecet lah, atau mungkin akan gampang rusak atau lenyek gitu. Tapi berhubung bodi laptop ini tuh gampang banget ngecap sidik jari, jadi teman-teman wajib bawa lap microfiber kemana-mana. Kalau misalnya udah kotor tinggal lap gitu, kalau nggak bakal jadi jelek banget laptop ini. Dan laptop ini diperuntukkan buat teman-teman yang nggak gatel tangannya, terutama buat yang suka ngoprek laptopnya gitu ya. Karena laptop ini hampir nggak ada banget opsi upgrade-nya. Jadi ya udah terima apa adanya aja yang dikasih sama Asus gitu. Untuk penggunaannya sendiri sih pasti butuh adaptasi.
Karena posisi keyboard dan juga touchpad-nya yang nggak biasa, sehingga kita butuh learning curve pada awal-awal pemakaian. Tapi untungnya laptop ini tuh datang dengan stylus pen yang enak banget untuk digunakan. Jadi teman-teman bisa mempergunakan stylus pen alih-alih menggunakan touchpad ataupun mouse, ataupun bisa langsung aja pakai jari aja sih sebenarnya. Dan kalau untuk pemakaian yang dalam intensitas tinggi, pastikan gunakan cooling pad ya kalau teman-teman mau mempergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Apalagi kalau mempergunakan mode performance. Panasnya lumayan banget soalnya. Laptop ini dibanderol mulai dari harga 19 jutaan untuk model yang hanya mempergunakan integrated GPU dari Intel Iris. Sedangkan model yang Pichel review kali ini tuh ada di harga 22 juta kurang sedikit lah. Dan untuk yang mempergunakan prosesor Intel Core i7 itu rentang harganya mulai dari 24 hingga 26 jutaan. Dan juga Pichel ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa saat ini Asus sedang mengadakan sebuah campaign yang bernama Asus Incredible Reward, di mana kalau kita membeli produk Asus ini di e-commerce kesayangan kita, maka kita jangan lupa untuk review pembelian kita di e-commerce tersebut, dan kita bisa klaim hadiah kita melalui link yang akan Pichel cantumkan di bawah ini. Dan kalau review kita memenuhi syarat, maka kita bisa dapetin voucher senilai Rp100.000. Ayo sekarang langsung berpartisipasi dengan Asus Incredible Reward ya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus ZenBook Duo 14 UX482E. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian gak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil. Wah, menarik nih. Kalau gedein, bisa nonton Snyder Cut dong. Mantap.